Satu. Ya, selamat malam. Kita ketemu di webinar buat option grup Telegram. Sekarang hari Kamis, tanggal 2 Juni. Waktu menunjukkan jam 8 lewat 10 menit. Ya, oke. Kemarin kita ada technical issue. Sekarang udah beres. Oke ya, udah lancar. Pak Adi, sorry. Lanjutin yang kemarin gimana? Ada Pak, sorry, bukan Michelle ini. Siapa saya lupa. Ini nama anaknya. Pak, siapa kemarin ini yang cerita? Ya, oke, belum diganti. Masih nama anaknya. Pak Ari, Pak. Lanjutin yang kemarin, Pak. Ya diajarin teman Bapak. Halo? Ya, Pak Ade yang putus. Pak Michelle, saya lupa, maaf. Yuk, saya tunggu. Ya, sekarang malah yang keputus pesertanya. Masih mood ya, Pak. Masih, oke, tadi ini. Ya, gimana? Kan sampai diajarin temennya tuh. Gimana, Pak? Saya ingat. Ya, putus. Kali ini pesertanya. Pak, sorry, saya lupa. Michelle, saya lupa, maaf. Pak, siapa? Ada mic-nya nggak? Oke. Ada mic-nya nggak? Kok sekarang malah pesertanya nggak ada mic-nya? Ya, Pak Erik, sorry. Ya, Pak Erik. Ya. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, pokoknya sekarang lagi. Ya. Udah di luar kan? Siap. Maaf. Lagi di luar nih, Pak. Waduh, di luar lagi. Nggak apa-apa, Pak. Aman, Pak. Lagi nyetir, Pak? Maaf. Iya, Pak. Waduh, hati-hati loh, Pak, ya. Aman, Pak. Aman. Aman ya, oke. Iya. Ya, oke. Ini sembari nunggu yang lain. Ya, kita langsung aja. Ini kan kemarin udah cerita ya. Iya, Pak. Yang Abang Meman segala macam. Oke. Bapak mau nanya apa? Sorry. Ya, silakan sebelum saya jawabin. Yang request. Saya mau tanya, kira-kira gini, Pak. Ini kan saham nih pada turun kira-kira rata-rata tuh antara 25-35% ya. Ya. Kayak kemarin Google, Microsoft, apa segala macam, apalagi yang US Tech ya, US Tech. Betul. Itu saya kemarin cuma nyampe 25% doang, Pak. Nggak sampai yang seingat-ingat saya ya. Nggak sampai kayak sampai 40% gitu. Enggak, maksud saya apa nih? Apa 40% saya agak bingung maksudnya. Ya, maksudnya rentang sayapnya itu loh, Pak. Rentang sayap apa nih? Saya nggak ngerti maksudnya. Apa ya namanya ya? Bapak masih di mobil ya? Kalau misalnya bisa share screen, silakan. Nggak apa-apa. Masih di mobil ya? Iya, masih di mobil, Pak. Saya agak kurang ngerti. Oke, lanjut. Bapak, ya. Gimana? Ya, lanjut. Oke, terus? Halo? Nah, siapa putus nih? Oke, ya, putus sedikit. Ya, gimana? Terus? Ya, saya ada putus sedikit. Ya. Ada putus sedikit. Ya, gimana? Terus? Kan bisa options tuh hedging-nya bisa sampai 20%, 25% ke belakang gitu. 25% ya kan? Tuh chart atau apa? Saya nggak gitu ngerti. 20% ke belakang. Kayak bull put gitu loh, Pak. Betul. Kenapa? Kayak bull put itu kan bisa sampai hedging sampai 10%, 20% ke bawah. Ya bisa sih, itu bisa, betul. Betul itu bisa, terus? Betul. Cara dapetin supaya sekarang kayak saham teknologi di USA itu yang bisa sampai 40% gitu, bisa nggak sih, Pak? Lebarnya gitu. Bisa kena sih. Kalau misalnya ambil awal, ada contoh sahamnya nggak? Ya gampang. Saya nggak ngerti, Pak, dan nggak tahu juga gitu. Cuman maksudnya sampai besarannya sampai 40%, terus kira-kira dia rentangnya untungnya sampai berapa gitu. Harus ambil sahamnya dulu dong. Apa? Aku nggak pernah masuk, Pak. Nggak ada satupun saham gitu loh. Kalau soalnya 40% turun kan pasti harus ada tahu dong satu saham atau apa gitu. Oke, coba saya lihat ya di ini saya. Bapak lagi nyetir, Pak? Enggak, Pak. Lagi di parkiran, Pak. Kalau lagi nyetir jangan. Harus ada contoh sahamnya dong, Pak. Baru kita bisa bahas. Oke, ini. Contohnya gimana yang saya turun 40% gitu loh, yang sekarang ini. Gitu. Ya, sembari lagi nunggu. Google. Ya, Pak Ajali. Ada mic nggak? Mudah-mudahan ada mic ya, jadi kita bisa ngomong. Ya, Pak Ajali. Mudah-mudahan ya. Oke, Google. Ya, gimana, Pak? Terus? Ya, Google.
Halo? Lancar? Pak? Iya. Ya, Google. Betul Iya. ya? Nah, maksudnya turun begini. Betul ya? Iya. Nah, maksudnya turun begini. Maksud Bapak, buputnya bisa tahan berapa lama? Betul kan? Iya. Iya. Oke, nah sekarang biasanya Bapak buputnya di mana dulu? Gitu loh. Di DTI berapa dulu? Buputnya. Di DTI berapa dulu? Ini penting. Di mana dulu? Ini yang penting, Pak. Kuncinya tuh sebenarnya di sini. Gitu. Biasa Pak Erik ambil berapa? Kuncinya di sini nih. 3 bulan lah. 3 bulan berarti 3 bulan ya. 3 bulan nggak ada, berarti 106 paling dekat. Oke, ya udah saya ambil 106 ya. Soalnya nggak ada yang 3 bulan nih. Soalnya adanya 106, 78, 106 lengkap. Ya, kita ambil 3 bulan nggak apa-apa. Nah, Bu Putih di mana? Biasa. Ada patokannya dong? Iya. Di mana? Saya bikinin. Coba. Wah, Pak, saya udah lupa, Pak. Pokoknya nggak pakai delta atau pakai apa atau pakai kreditnya berapa kan pasti ada patokan. Udah lupa, Pak. Benar-benar, Pak. Gue taunya bulput aja gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi pasti ada aturannya, Pak. Mau delta berapa atau kreditnya berapa pasti ada. Oh gitu, ya. Pasti nggak bisa kita main bulput doang gitu kan nggak mungkin. Betul dong. Apakah di ATM atau di mana saya nggak tahu. Bapak strateginya beda-beda kan soalnya. Waktu itu di mana? Apakah di ATM atau di OTM? Udah lupa, Pak. Udah, anggap aja ambil delta 20 lah ya. Anggap aja ambil delta 20. Jaraknya berapa? Buputnya, jarak kakinya. Biasa. Jarak kakinya berapa? Jarak kaki ini loh. No idea. Oh iya, no idea, Pak. Udah jarak kakinya berapa? Bapak ambil. Nih, jarak kaki ini loh. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, oke, nggak apa-apa. Ambil aja yang paling dekat lah, ya, nggak apa-apa. Kita ambil yang paling dekat. Oke. Soalnya paling dekat ini cuma dapatnya 20 nih. Hitungnya dari mana? Dari sini. Bentar, ini saya panjangin dulu nih. Window-nya susah. Bentar, saya nih panjangin susah banget dapatnya. Nah, ini. Ini kan jaraknya buput kan, berarti kan strateginya kan 1 sel 1 buy. Betul dong? Iya. Benar ya. Kan ambilnya kan berarti yang paling dekat nih 20. Benar dong? Soalnya kan nggak bisa lebih kecil. Oke, anggapnya 20 ya. Nah, bentuknya ingat nggak profilnya begini? Iya, seperti itu. Oke. Nah, berapa persen dapatnya? Kita lihat di sini, Pak. Berapa persen dapatnya? Nah, dia bisa tahan sampai kok ini terbalik ya? -11. Oh, ini plus, sorry. Ya, ini kan plus 10 nih. Kita kan yang penting kan kita loss-nya kan. Kalau ini naik kan untung, betul ya? Masih ingat? Ya, kalau ini kan untung. Nah, kan yang penting kan tahan berapa? Betul nggak? Iya, betul. Kita coba cek. Dia tahan sampai 15%, Pak. Bisa tahan. 15%. Betul. Begitu, Pak. 3 bulan 15% ya. Betul. Kalau turun ya, kalau nggak turun kan kita untung. Iya. Selama nggak turun atau selama dia diam, pokoknya untung. Dia ketahannya 15%. Jelas nggak? Iya. Oke. Jelas nggak, Pak Erik? Ya. Oke, ada lagi? Jelas, Pak, jelas. Ya, ada lagi? Bisa? Ya, masalahnya kemarin itu bulput saya, bukan, maksudnya yang saham yang saya pegang itu kira-kira turun sampai 18%, Pak. Gitu. 18% yang harus cut lah, Pak. Kok nggak cut ya ambil saham? Ya? Iya lah. lah. Cut loss-nya tuh di berapa tuh, Pak? Biasanya idealnya, ya, kayak idealnya 2 kali kredit. 2 kali? Kredit. Oke. Idealnya begitu. Berarti jadi saya kasih tahu 7%. Nggak apa-apa. Idealnya begitu. Betul. Jadi idealnya sekitar 3,95 kali 2. 8. Betul. Okay. Lapang harus cut. Kalau lapang harus cut kan berarti kan ruginya segini juga. Iya. Idealnya begitu. Idealnya.
Oke, jelas. Iya. Ada lagi bisa. Oke, atau kalau misalnya Bapak mau boleh. Udah itu aja dulu Pak. Oke ya, baik. Ya Pak David, sorry, Pak Ade, Pak David. Tadi Pak Ade keputus, Pak David, Pak Ade. Ya, Pak malam. David. Ya, Pak David. Ya, Malam semuanya. Ya, Mau nanya-nanya tentang ini Pak. Oh sorry, sebelumnya Pak David udah pernah trading option belum? Udah kan saya ini sama Pak Ancol tahun lalu. Ya udah nggak apa-apa. Biasanya kan ngobrol-ngobrolnya di alumni. Ya udah gimana Pak David? Silakan. Mau nanya-nanya ini Pak, yang SPX futures Pak. Itu ternyata perkaliannya beda ya Pak ya, sama SPX. Betul. Kali 50 ya Pak ya. Betul. Oh oke. Udah gitu marginnya kecil. Oh, jadi berapa Pak? Coba mau berapa? Contoh saya bikinin. Ya misalkan spread yang 10 deh, jaraknya 10 misalkan. Yang mana? DTE? Bull call yang jaraknya 10 misalkan. Ya, DTE harinya. Oh, hari ya apa aja sih Pak? Misalkan yang hari ini atau besok juga nggak apa-apa. Soalnya kecil dong kandangnya. Oh, ya iya sih, Makanya kecil dong kandangnya pasti. Oh, tapi maksud saya misalkan ada spread bull call nih Pak. Iya, jaraknya 10 itu misalnya ambil satu ya. Bull call berarti buyer ya. Iya, bayar. Ya, buy vertikal nih bull call kayak gini. Oh, mintanya cuma ini kan bull call. Iya, mintanya ini sama lah setengahnya. Kan kerja kali 50 berarti modalnya 125. Oh, dikali 50. Oh ya, jadi 125 ya. Kalau SPX kan 2 dikali 100 ya, Pak ya. Ya, betul. Oh, oke. Jelas. Cuma saya merhatiin ya, Pak ya. Si SPX ini itu fraksi harganya bisa 25 sen ya, Pak ya. Maksudnya ya, betul. Memang SPX kalau sama IS itu 25 sen, betul. Kalau SPX kan masih 5 sen. Enggak. Kadang 25 sen kalau di ATM. Sama. Oh gitu. Sama ya, kalau di ATM biasanya 25. Kalau di OTM baru bisa frasionalnya 1 sen. Oh gitu. Betul, kalau di ATM pasti 25. Nah, Pak, sama ini kalau SPX naked sell gitu. Pak, itu mahal. Kalau SPX kan mahal, kalau di futuresnya mahal juga nggak Pak? Murah. Coba contoh, mau di mana? Terserah Bapak aja sih. Terserah, misalnya ambil data 20 lah ya. Ya, delta 20. Misalnya ambil data 20 nih. Kalau kita compare sama kan kreditnya SPX. Kan 450 betul ya? Oh, betul dong, kalau bagi dua nih ya, marginnya. Marginnya cuma 7.000. 8.000 lah, 7.900. Oh, oke. Jauh kan sama SPX? Oh iya, SPX. Tahu nih ini ya, bandingin. Ini ya, segini ya. Coba saya screenshot dulu. Bentar ya. Saya screenshot biar jelas bentar. Biar gampang. Nih, ini marginnya 79 nih, saya screenshot. Nah, ya. Saya bandingin sama yang SPX di strike yang sama, 4030 ya. 4030 saya bandingin. Oke, 4030 sabar. 1 sama 4030. Ini ya sama ya. Dapatnya sama ya? Iya. Cuma kan ini kan kali 100 dapatnya 9.000, betul? Nah, secara teori betul. Secara teori kan harusnya kan ininya dapatnya 2 kali lipat. Margin 2 kali lipat harusnya secara teori. Sorry, gimana? Secara teori kan harusnya kan 14.000. Harusnya. Secara teori 14.000 kan harusnya kan. Nah, coba kita lihat. Soalnya kan dapatnya kan 2 kali lipat kan. Tapi ternyata kalau kita klik kanan confirm and send, tuh Pak marginnya. Kelihatan nggak? 74 Pak. Betul. Wih, 10 kali lipat dong. Iya, soalnya kan SPX kan tutup market. Itu jeleknya. Betul. Oh, gitu. Ya, soalnya kan IS 24 jam. Jadi marginnya dia nggak minta banyak. Itu alasannya. Oke. Jelas ya, Pak David? Udah gitu kalau yang futures itu nggak kena PDT ya Pak ya? Betul. Soalnya 24 jam. Betul. Ya, soalnya saya lagi nginget lagi waktu dulu tuh yang tahun lalu sama Pak Ancol. Pak Ancol ngasih
sering tradingnya di yang futures gitu. Betul. Oke, saya baru kepikiran lagi nih udah setahun. Oh ternyata Boleh. marginnya lebih kecil, nggak ada PDT. nggak kena PDT. Betul, gitu. ya. Iya. Yes, ya. Oke. Nanti kalau ada apa ngomong di grup alumni Pak, tanya aja ya. Boleh Pak. Iya, saya baru mau mulai masuk yang futures ya. nih Pak. Soalnya baru kepikiran, gak inget-inget. Ya, nanti kalau kurang ngerti tanya lagi, oke? Oke, siap Pak. Siap. Ya, Pak Anjali. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Pak Anjali, Pak Ade, Pak Herman. Tadi keputus. Yuk, siapa? Ya, Pak. Pak Herman. Siapa tadi? Lanjut, Pak. Pak Ade, ya. Katanya Pak Ade, ini mic-nya mati terus ya? Pak Ade. Ya, Pak, siap. Ya. Oke, mic-nya bisa nyala terus kan? Pak Ade. Bisa, Pak. Oke, Pak Ade kan kemarin katanya diajarin teman, betul ya? Halo? Oh iya. terus gimana Ikut, Pak. lanjutannya? Ikut. Terus lanjutannya gimana? Sebentar. Di single saya ambil yang harga tengah, Pak. Harga Enggak. tengah, Terus terus enggak, ceritanya gimana? Sekarang masih trading option enggak? Masih trading option enggak? belum, Pak. Belum mau mulai lagi siap-siap lagi. Oke. Paling mau belum, masih simulasi dulu, Pak. Oke. Selama ini pernah ikut pelatihan siapa enggak? Di Dewa Trading, Pak. Oh, Dewa Trading. Gimana dia masih ngajar? Waktu di Surabaya dulu, Pak. Oh, lah sekarang kan alumni gimana grupnya? Masih ada enggak Sekarang grupnya? masih Pak, grupnya. Masih aktif enggak? Masih aktif, masih juga memberi informasi. Ya, bagus. Ya, soalnya saya udah nggak dengar kabarnya lagi. Pak Tatang kan? Pak Tatang kan? Iya, karena kemarin Pak Tatang kena COVID kemarin, Pak. Kenapa? Iya. Maaf. Kenapa? Sorry, nggak kedengaran. Nggak pernah kena COVID, jadi mungkin recovery. Tapi alhamdulillah udah sehat. Oh ya udah, syukur. Oke, ya Pak Adi gimana? Mau nanya apa sekarang? Kemarin itu kan sudah Iron Condor, tapi yang future. Oke. Nah itu yang mungkin Bapak kalau ada info. Ya, kita coba. Makasih. Gimana? Ya Iron Condor, future-nya apa dulu? Future banyak. Mau yang mana? Yang SPX, Pak. SPX, oke. Gimana? SPX, mau tanya apa? iya. Ya, mau tanya apa? Kata kan itu masa transaksinya, tradingnya kan lebih lama dari SPX yang. Ya, lebih lama sejam doang. SPX-nya saja kan itu, Pak. Ya. Sejam saja, Pak. Sejam doang, betul. Kalau SPX itu jam 4, kalau SPX ini jam 5. Beda sejam doang. Masa transisi. Di awal dan di akhir gitu ya, Pak? Ya, masa transisinya cuma beda sejam doang. Udah. Gitu doang. Oke, apa lagi? Terus repairing-nya, Pak. Adjustment-nya. Coba dulu, bikinin dulu. Nah, kalau ini Bapak di rumah atau di jalan? SPX kemarin. Enggak, Bapak di rumah apa di jalan? Di rumah, Pak. Bisa share dari webinar yang kemarin kan Bapak tunjukin untuk yang day trading. Ya, Pak, maaf. Ya, bisa share screen nggak? Kayak gimana Iron Condornya? Oke, tendernya yang day trade, Pak. Ya, nggak apa-apa. Kayak gimana? Aduh, kalau day trade tuh udah cut loss, Pak. Kalau day trade udah cut loss. Mau repair kayak gimana nggak bisa. Ya itu, Pak. Justru informasi ketika emang Pak Tatang berarti harus pakai swing gitu ya, Pak? Iya, kalau DTNO emang bisa repair, Pak Tatang. Cut loss, udah. Soalnya bisa, udah Pak. Bisa, gimana coba? Harus dengan buka open baru, Pak. Jadi open baru gimana? Modalnya harus agak lebih banyak. Ya makanya harus share screen, jadi saya harus tahu kayak gimana. Harus tahu dong. Ini misalnya begini, saya bikinin. Misalnya saya bikinin DT0 ya. Oke, kalau biasa DT0 nih data 20 misalnya ya. Data berapa biasanya? Terserah. Data berapa biasa? Ini data 20. Biasa data berapa? Delta yang 1 ya, Pak? Sekitar 1. Atau sorry, 0, bukan 1, 0, di bawah 0,2 atau ada nggak, Pak?
0,2 berarti ya di bawah 20 0,2 ada banyak. Yang mana? Ada banyak. Oh, sudah mulai. Nggak apa-apa, santai. Ada berapa? Ada banyak. Yang mana? Coba di 40,55 aja, Pak. 40,55. 19, oh iya bisa. Oke, berarti delta 20. Ya, saya samain ya. Harus seimbang kan? Saya samain. 20, ya. Delta 21, saya samain. Delta ada 22. Oke, gini. Ya, saya. Ya, gimana? Ini dia, kecil kan? Soalnya 0 DT. Ya, gimana? Terus, yang mau ditanyain? Oke. Nah, ketika sudah kita pasang di Bitcoin dan putnya itu karena day trade kan ada kemungkinan ngelihat chartnya. Ya. Nah, biasanya karena yang dipakai itu untuk trennya harus netral ya Pak, artinya nggak boleh. Memang begitu. Memang sebaiknya. Sebaiknya. Ya. Betul. Nah, makanya ketika nanti ada fluktuasi, itu problemnya harus siap-siap di repair-nya. Repair-nya itu loh. Kalau saya cut. Soalnya ini udah DT 0. Kalau saya cut. Iya, DT 0. Kalau yang lain repair-nya? Yang Bapak pernah tahu? Kalau saya DT 0, saya cut. Kalau saya. Soalnya udah DT 0. Gitu Pak Ade. Iya. Iya Pak. Ya, terus? Nah, kita trade-nya cuman sampai akhir ya, sampai selesai. Sampai selesai itu jam berapa? Jam berapa sampai habis market? Jam 4:30 ya. Waduh, dibiarin, berarti Bapak karena nanti tungguin. kan dia langsung. Enggak, Bapak tungguin. Sampai nggak tidur. Enggak. Ya biasanya kita hanya pokoknya kelihatan mulai agak ada indikasi netral ya udah kita baru masuk Pak. Oke, terus? Nah, kalau ya kita tungguin sampai terakhir, kalau misalnya mungkin mau masih di dalam kandang ya masih bagus ya udah biarin aja Pak. Kan karena settlement nanti dia langsung tidak dapat saham kan itu Pak, bisa langsung dapat. Betul. Tapi ini agak bahaya sih ya. Saya sebenarnya nggak saya anjurin sih buat pemula sih. Ya, sebenarnya saya nggak terlalu anjurin sih. Soalnya DT 0 itu jeleknya itu kandangnya kecil. Pertama, kandangnya kecil. Bisa nggak dilebarin? Bisa, tapi dapat kreditnya kecil banget. Itu bisa, gitu. Oke. Resikonya biasanya lebih gede. Betul. Biasanya risiko lebih gede. Ya, kalau mau repair kayaknya nggak bisa di repair kalau udah DT 0. Ya, kecuali DT-nya masih ada 17 hari, 18 hari itu bisa di repair. Ya, kalau ini biasanya saya cut. Gitu. Oke, ya, ada mau ditanya? Biasa saya cut. Kalau 17 hari itu berarti swing, Pak? Enggak dong, bisa dibikin ayam kondo 17 hari kan? Sama kan? Bisa dibikin kayak begini tapi 17 hari bisa. Buka baru berarti ya? Oke. Buka enggak, maksudnya bisa aja kayak saya samain ya. Ini mestinya lebih terlalu pendek sih, tapi nggak apa-apa. Ya, saya samain coba ya. Bisa bikin 15 hari gitu. Ya, sama pas 135 misalnya. Ini saya samain. Kayak gini nih. Nah, kan bisa kan? Tuh, oke. Cuma ini kan harinya kan lebih lama, 15 hari. Jadi ini bisa di-repair, gampang ini. Gitu. Oke, ya gimana Pak Ade? Bisa, nah kalau kayak gini kan ini lihat nih. Sampai kalau keluar pun juga nggak rugi nih. Soalnya 0, lihat nih. Keluar kandang pun nggak rugi. 0 ini. Ya, resiko terbanyak cuma 50. Kelihatan nggak nih resiko terbanyak? Cuma 50 doang. Iya, betul, Pak. Ya, oke, dapetnya berarti 200. Nanti closing-nya tinggal kita lihat aja, Pak. Ya, closing-nya tinggal biasanya sih saya nggak sampai expired ya. Kalau saya ya, biasanya sampai saya profitnya udah gede begini. Sorry. Ya, ini berapa? Oh iya. 13 ya. 6 kan? Iya, betul, Pak. Nah, biasanya saya ini sampai kapan sih? Sorry. Ini berapa hari sih? 15 hari kan? Ya 15 hari. Biasanya sampai dia profitnya udah gede gini, biasanya saya buang nih kayak gini. Ya, saya nggak sampai expired Pak. Gitu.
Oh ya. Kalau Karena saya, kemarin nanya, betul. Nah, Karena kita kalau tiap orang mulainya, mungkin beda. Tiap orang mungkin beda. Kalau saya begini saja. Tiap orang beda. Gitu. betul Pak. Ya, oke. Ya, Ya, silakan ada lagi. bedanya di situ karena kita mulainya di memanfaatkan expired day-nya, Pak. Betul. Ya. Oke, ada Baik, lagi, Pak. Kita monggo dilanjut, Pak. Ya, ada lagi. Sementara cukup dulu, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Pak Herman sama siapa baru hadir? Pak Herman, Pak William, silakan. Pak Herman, Pak William. Ya. Oke. Ya, Pak Herman, Pak William nggak ada mic ya. Kalau nggak ada mic chat aja boleh. Silakan. Ya, Pak Herman sama Pak William. Ya, nggak ada mic ya, sayang banget. Oke, apakah ada mic? Pak Herman, Pak William. Nggak ada mic, nggak ada respon, bingung saya. Oke, yuk saya tunggu. Pak Herman, Pak William. Apakah dengar saya? Di respon dong, di chat ya. Kasih tahu kayak di chat gitu. Ya, dengar gitu. Ya, nggak ada respon. Dengar, Pak. Akhirnya thank you. Ya, dengar ya Pak William, Pak. Pak William nggak ada mic ya? Aduh, enak nih kayak begini. Oke, ya Pak Herman, sorry bisa ngobrol nggak bentar? Ya, Pak Herman, bisa ngobrol nggak? Oke, pendengaran. Ya, Pak Herman, sorry ya. Pak Herman udah pernah trading option kok sebelumnya? Saya baru paper trade, Pak. Paper trade, oke. Pak William kalau ada mic boleh ya, silakan ya. Paper trade berapa lama Pak? Paling baru setengah tahun lah. Oke, diracunin option sama siapa Pak? Gimana? Diracunin option sama siapa? Oh, sama teman-teman. Oh, teman-teman. Tumben, biasanya teman racuninnya forex. Iya. Ya, gimana? Kok bisa tertarik sama option? Biasa sih orang mah tertariknya forex semua. Ya, gimana Pak? Oke, boleh cerita nggak? Ya, Pak Herman putus-putus ya. Ya, ada putus sedikit, sorry. Ya, gimana? Boleh cerita nggak? Yo. Gimana, Pak? Ya, gimana? Boleh cerita nggak? Iya, mau cuma coba-coba belajar aja. Gimana belajar sampai sekarang nih? Profit atau enggak deh? Kadang profit, kadang loss, Pak. Oh ya, masih 50-50 lah ya. Oke, halo. Ya. Ya, Bapak pernah belajar sama yang lain? Otodidak atau belajar pelatihan yang lain? Belum, baru dari ini aja. Dari YouTube aja, Pak. Pak Herman mau tanya apa, Pak? Enggak. Setelah so far pantau aja dulu, Pak. Pantau dulu ya, nanti kalau mau tanya silakan ya, langsung ya. Oke, yuk Pak William. Ya, Pak William cuma ngetik doang ya, nggak ada mic ya, sayang sekali. Bisa pakai mic, Pak. Bisa pakai mic. Ya, oke. Sayang sekali ya. Oke, nanti kalau misalnya ada mic langsung jawab ya. Oke, ini saya akan jawabin dulu yang request di sini. Ya, saya jawabin dulu yang request di sini. Mudah-mudahan yang request ada di sini orangnya. Oke, nah ini pertama, buka rekening option yang murah dan mudah. Saya agak bingung dengan murah. Soalnya semua option itu sama aturannya. Ya, soalnya kan satu market ya. Oke. Buka option yang murah dan mudah. Oke. Semua broker option aturannya sama gitu, oke. Ada yang margin account semua sama. Margin account itu 2.000, yang itu cash account. Ya, itu bebas. Dolarnya bebas. Ya, ada dua aturannya. Ya, itu sama. Ya, semua aturan sama. Oke, jadi tinggal pilih-pilih aja mau yang mana. Bebas. Tapi ini saya saranin kalau mau bebas kan option kan harganya kan cukup tinggi ya. Oke, kalau mau saya saranin sih minimal 1.000 sih. Ya, ini udah minimal banget. Di bawah itu nanti susah geraknya. Optionnya nanti yang apa ya, yang saham-sahamnya nggak terkenal. Gitu aja. Ya, minimal 1.000 kalau saya bilang. Ya. Kalau yang muda ya silakan kalau ada yang mau nanya Pak Ginanjar. Ini rame-rame nih, Pak Ginanjar, Kang Will. Yuk silakan Pak Ginanjar kalau misalnya ada ini ya baru datang mau nanya gak? Oke. Nah kalau yang muda, aduh terus terang nggak ada yang mudah. Oke. Semua broker aturannya itu sama ya. Ditanya NPWP, terus ditanya apa ya macam-macam lah pekerjaan gitu. Ya pekerjaan.
Yang paling mudah kayaknya sih sepertinya Testiwork ya, sepertinya sih Testiwork yang paling mudah menurut saya. Selama pengalaman paling mudah itu Testiwork, tapi ini ya apa subjektif ya. Soalnya murid saya ada yang di TOS seminggu udah diterima, seminggu loh, ya orangnya nggak ada aja di situ, seminggu diterima. Oke, tapi overall sih paling gampang, paling cepat di approve sih ini sih, ya Testiwork 3 hari, ya 3 hari diterima. Gitu. Oke, ini paling nggak rese lah menurut saya. Ya itu dia. Oke, ya itu menjawab ini ya, Oke, minimal butuh berapa? Nah ini dia, udah saya kasih tahu. Saya saranin sih ini ya, saya saranin sih 1.000. Ya, kalau mau lebih boleh. Gitu, oke. Tapi dalam catatan kamu udah ngerti dulu ya, virtualnya udah oke, ya, tradingnya udah oke, baru ya. Saya selalu saranin. Oke, jelas ya sampai sini ya. Pertanyaan ini, saya nggak tahu yang nanya ini siapa ya? Yang nanya ini tadi, yang nanya siapa ya? Yang nanya ini saya lupa yang nanya. Oh di sini betul. Saya lupa tadi yang nanya siapa ya? Saya lupa username. Yang requestnya oh ini dia ini Pak Rudi yang nanya. Nah ini dia requestnya. Oke, Pak Haji, suara saya kedengaran nggak Pak Haji? Tadi sempat nongol bentar. Ya, Pak Aco, mohon lift duluan ya Pak David ya. Oke, ya thank you. Oke, Pak Haji mungkin mic-nya ya kalau misalnya bisa. Oke, Pak Haji, dengar suara saya? Ya, mic-nya rusak. Ya, dengar Pak. Oke, Pak Haji yang tadi bukan. Sorry, baru datang ya Pak Haji ya? Iya, baru pulang Pak, baru nyampe hotel. Ini saya. Ya, Bapak kemarin ikut nggak? Kemarin sempat ikut Pak. Oh ya, oke. Bapak udah cerita belum? Belum cerita sama saya. Gimana? Udah pernah trading option belum? Iya Pak. Udah pernah trading option belum sebelumnya? Trading option kalau mandiri belum pernah Pak. Oke, jadi ketertariknya gimana nih? Biasanya orang jarang loh tertarik di option. Tertarik pengen tahu dulu Pak itu. Oke, Bapak diracunin siapa? Soalnya teman-teman biasa racuninnya kalau nggak kripto ya forex. Oke. Gitu ya, diracunin siapa Pak? Ada temen Pak. Oh dia temannya udah option lama. Terus gimana ceritanya? Wah kalau ya saya pengen tahu, cuman terus? Kalau dari teman itu saya belum dapat pengetahuan yang cukup. Oh oke, bagus bagus. Jadi makanya saya kalau dalam hati saya beruntung bisa join di sini. Sementara begitu Pak. Ya yang penting Bapak aktif nanya deh. Ya kalau aktif nanya, aktif latihan pasti saya jawabin tuh, masa khawatir. Oke. Oke, terus? Oh berapa bulan Pak? Coba. Mungkin hampir setahun Pak. Oh lumayan. Tumben, maksudnya getol juga ya. Getol juga, biasanya orang sebulan udah gatel. Pengen trading real. Ya, sabar juga. Oke, terus gimana? Ya, udah coba banyak. Pak Haji, waduh, putus ya. Sorry, saya putus dikit. Ya, saya agak putus dikit. Ya gimana? Terus gimana Pak Haji? Silakan. Ya, Pak Haji yang putus deh. Pak Haji putus mic-nya. Pak. Oke, ya. Terus gimana? Belajar sendiri. Cuman ya Pak, jadi kalau menurut saya belum punya pengetahuan yang cukup untuk trading mandiri seperti itu, Pak. Itu bagus, Pak. Ya, justru bagus. Saya selalu begitu. Ya, justru virtual dulu kalau misalnya belum siap. Betul. Ya, saya setuju buat itu. Oke, nah ini benar-benar Bapak otodidak, belajar sendiri semua. Nggak dikasih tahu teman atau teman ngajarin gitu. Kalau ajarin mungkin sedikit, karena saya bilang sedikit karena ketika mau action itu tidak katakanlah analisa teknikal segala macam. Itu saya tidak tahu Pak. Oh oke. Jadi saya hanya melihat yang dia lakukan, terus ya sudah coba aja begini, gitu. Jadi belum banyak yang saya dapat ilmunya begitu Pak. Oke baik. Oke ya sekarang ada mau tanya nggak Pak? Silakan. Ya Bapak belum pernah tertarik sama apa ya pelatihan gitu kan ada beberapa gitu yang ngajarin option gitu. Kalau yang diadakan belum pernah saya Pak. Oh ya udah, it's okay. Ya nggak apa-apa. Ya oke yuk sekarang Pak Haji mau tanya apa? Silakan.
Nah, kalau saya diminta tanya apa, saya sementara mungkin menyimak dulu Pak apa yang dipaparkan gitu Pak. Apa-apa, nggak apa-apa. Ya, oke, nanti tinggal ditanya aja kalau bingung ya. Ya. Oke, ya baik. Ini yang request pertama ya dari Pak Rudi, tapi Pak Rudi nggak datang. Mudah-mudahan nanti saya kasih rekamannya, nggak apa-apa. Ya, Pak Rudi nanya itu ya, request. Oke, yang kedua, ini Exness sudah pasti broker, ya broker forex, ya. Oke, kalau nyediain beberapa trading option, saya nggak tahu ini option apa. Jangan-jangan binary. Ya, setahu saya option itu cuma ada di broker yang resmi. Kalau broker-broker yang kayak begini, kayaknya optionnya nggak resmi. Ya, oke, saya nggak tahu nih. Ya, saya nggak sempat nanya itu. Gitu, oke. Boleh kasih contoh option trading di Exness itu gimana? Ya, soalnya broker Exness itu tidak ada regulasinya. Kalau kamu tahu option yang legal, ya regulasinya di sini. Ini dia nih. Nih, FINRA, SEP, NFA. Harus ada ini. Nah, ini dia. Gitu, oke. Kalau enggak, berarti itu option bohongan. Gitu. Ya, dan harganya harus sama. Nah, itu dia. Gitu, oke. Harus ada ini, Pak. Ya, ini regulasinya resmi. Ya. Oke, dan harga optionnya ini di semua broker tuh sama. Ini harga ini nih. Ini harga-harga yang kita mau beli ini semua sama. Ini semua broker sama. Gitu. Jadi kalau misalnya beda, berarti tanda tanya. Gitu aja. Ya, oke, jadi harus ada regulasi itu. Kalau Exness itu saya yakin banget bukan, dia lebih ke forex. Ya, kalau option itu saya harus tahu kayak gimana. Jangan-jangan binary. Kalau binary ya pasti masuknya ya kayak binomo gitu. Oke, atau IQ option gitu. Ya, itu aja sih. Ya, yang saya tahu. Ya, kalau option kayak gini kayaknya enggak. Ya, menurut saya. Gitu. Oke, jadi saya harus tahu dulu. Ya, itu yang nanya Exness itu Didit. Pak Didit nggak ada di sini. Ya, saya pengen nanya lebih banyak sih. Ya, soalnya kalau di opsi yang resmi ini ada harganya. Dan harga ini semua broker sama, Pak. Itu aja saya mau kasih tahu pengetahuan. Ya, dan harus ada izin ini. Ada izin ini yang tadi saya kasih tahu. Nih, izinnya ini, regulasinya. Gitu. Tahunya di mana? Di paling bawah. Ya. Buka aja Exness ya, coba saya buka Exness. Enggak apa-apa. Kita lihat aja. Exness. Ya, nah ini dia. Oke, Exness ya. Kelihatannya. Oke, buka aja. Ya. Kalau dia bilang menyediakan option, cek dulu paling bawah. Ada nggak regulasi itu? Gitu aja. Ya, ada nggak regulasi yang saya ngomong gitu? Kalau nggak ada, berarti dia bukan option resmi. Saya berani ngomong. Ya, dia bukan broker resmi yang US punya. Entah dia dari pasar mana. Gitu, oke, pasar legal atau enggak saya nggak tahu. Gitu aja sih informasinya. Oke, jelas ya. Ya, sebenarnya saya mau ngomong di ini nih. Ya Pak Didit, cuma Pak Didit kayaknya nggak hadir. Gitu. Makanya saya arahin ke forex saja gitu. Ini di forex ya, dia lebih ke forex gitu. Oke ya Pak Didit, mudah-mudahan jelas. Nah sekarang DKT request option yang baik yang mau beli saham dan sudah punya saham. Oke, ini agak lebih spesifik, cuma strategi option terus terang tergantung situasi market sekarang. Betul ya, kayak yang Pak itu tadi David ngomong, kalau misalnya sell berarti dia ambil di sini, kalau call berarti mengharapkan dia naik. Nah tapi kalau dia ngomong request kalau mau beli saham atau udah punya saham, ya kalau kita ngomong yang mau beli saham ya, kayak ini di sell put. Ya itu sell put namanya. Sell put naked, tapi ada duitnya buat beli saham. Contohnya begini. Ya oke. Kalau mau beli saham, artinya pakai sell put. Nah gitu, oke. Jadi contohnya begini. Ya contohnya misalnya mau ambil saham apa? Yuk silakan kasih contoh. Biar saya kasih tahu. Yuk. Apa? Satu saham aja, silakan. Yuk, silakan. Microsoft, Pak. Microsoft. Boleh. Nah, ini Microsoft kayak gini. Harganya sekarang 266, betul ya? Oke, jangan lupa kalau beli saham itu modalnya cuma setengah. Cuma 133 keluarnya. Ya, cuma 133. Selalu ingat, cuma modal setengah. Oke, nah, misalnya Microsoft kira-kira murah, harga saham murah di harga berapa? Kira-kira aja. Harga berapa itu udah paling murah? Gitu aja, nggak apa-apa, kira-kira aja, nggak apa-apa, boleh salah, boleh benar kok. Okay. Saya cuma ngajarin sistemnya doang kok. 249 tuh Pak. 249 udah murah. Yang lain kurang ya? Kurang murah. Oh, kurang murah ya? Kalau saya bilang kurang murah. Ya, yang lain silakan. Saya bilang kurang murah. 200 lah Pak. 200 kayaknya terlalu ngarep.
Tahu nggak? 230 lah ya. Boleh. Di Tapi antara itu pun udah betul. sampai. Betul. Oh. Betul. Di Iya. itu juga kemungkinan nggak dapat sahamnya, kemungkinan. Ya, tapi anggap aja ambil di bawah ini lah, 240 lah. Iya. Paling ya 240 kayaknya udah murah dan saya mau beli. Oke, kita lihat aja ke Microsoft. Ya, Microsoft misalnya kita ambil sebulan. Biasanya orang ambil kontrak sebulan. Biasanya 29 hari. Ya, saya mau beli Microsoft di harga 240. Oke, 240 kita cek. Ini dia, 240. Kita sell aja di sini, sell put. Ya, maksudnya gimana? Saya mau beli Microsoft kalau harganya turun sampai 240. Ya, selagi saya nunggu, saya dapat duit berapa? Dapat duit, ini kan kredit nih. Dapat duit berapa? Nih kalau saya klik kanan, confirm and send, ini kredit nih. Tuh dapat duit nih, 239. Ini duit nih. Dapat duit berapa? 239. Betul. Itu yang saya bilang strategi paling bagus kalau mau nawar saham. Sell put ya. Betul. Tapi sell putnya di strike yang kita mau beli. Memang kita mau beli saham. Jadi kan kita keluar duitnya berapa? 120. Kan dibagi 2. Yeah. Kita keluar duit cuma 120. Yeah. Gitu. Itu dia. Paling bagus. Jelas nggak? Ya, selagi nunggu dapat duit segitu. Kalau misalnya Pak Jo nggak sampai 240 gimana? Microsoft di sini terus. Ya udah ini duit kamu, duitnya penuh buat kamu. That's it. Oke. Nah, kalau misalnya turun gimana Pak Anco? Sampai 235. Ya udah kamu dapat sahamnya di 240. Nah, kan kamu memang udah dealnya segitu. Ya, modalnya berapa, Pak? Apa? Modalnya itu ya 240 berarti kan 120 kali 100. Itu modalnya. 120. Ya kan 100 sembah. Betul. Iya. Soalnya kan mewakili 100 sembah. Ya, 120 kali 100 itu modal. Ya. Buat dapetin ini. 120 kali 100 berarti 12.000. 12.000. Betul. Buat dapat satu saham 240. Betul. Oh, satu lot. Satu lot. Satu sembah. Ya, sampai sini. Ya, Pak Jo kok kemahalan? Ya udah yang lain Twitter. Iya, kalau ngerasa kemahalan, ya kok kemahalan ya coba Twitter, gitu ya, masih masuk kocek. Nah, Twitter coba, di mana harga paling murah? Coba cek aja. Twitter kan udah dibeli sama Elon Musk kan? Iya. Nah, berarti potensi naiknya kemungkinan ada. Google Pak, Google. Ada duitnya. Saya tanya dulu, ada duitnya nggak? Nggak ada. Gitu aja. Nah, coba yang ada duitnya deh Twitter. Di mana? Harga mana yang paling murah? Coba. Harga di mana kamu mau beli sahamnya? Berapa ya? Jangan, nggak apa-apa. Paling rendah yang ungu-ungu tuh Pak, level 52 ya. 50, 30 ini. Ini 30. Oh, 30, iya. Nah, harganya 30, aja 39. 30 ya? 30 Pak ya. 30 Twitter. Biasanya orang ambil sebulan. 30. Nah, ini dia dapatnya. Emang dapatnya kecil, cuma $27. Betul. Dapat $27. Betul, tapi kan modalnya kan 15 kali 100, 1.500. Dapat sahamnya di 30. Kayak gitu, Pak, caranya. Ya, saya pokoknya kalau Twitter turun sampai 30, saya bakal beli. Ya udah, pasang aja sell put di sini. Selesai. Ya, ditinggal aja. Gitu. Sama dia nggak ke 30, ya dapat duitnya segitu. Kalau dia turun sampai 30, ya dapat sahamnya di 30. Jelas nggak sampai sini? Gitu. Oke, ada mau tanya? Ya, soalnya sesuai dengan pertanyaannya. Ya, kalau mau apa? Intel Pak, coba Intel Pak. Ya, Intel kayaknya coba kita cek. Semua ini sama lagi murah. Ya, oke, mau di mana? Intel juga oke. Intel oke. Ini udah mau naik. Iya. Di mana? Intel udah mau naik, Pak. Ya, mau di mana misalnya? Sell put di mana? Ya. 44. Berapa tuh? 4. Sekarang kan 44. Sekarang ini harga. Ya, 44. Berarti kalau misalnya 10%, 40. Kalau 15%, salah, boleh hitungan gitu boleh. 37 lah Pak ya. 37, oke. 40 di bawah lah, 40. Ya, 37 di bawah. banget sih. Ya, coba INTC. Oke. 37 ya.
Ambil sebulan, biasanya sebulan. Nggak ada sebulan ya 29 hari. Ya, 37. Ini dia, Pak. Ini dapatnya segini. That's it. Ya. Kayaknya Intel nggak mungkin sampai 37. Makanya dia murah. Ya, semakin kreditnya makin murah, kayaknya susah banget itu saham ke situ. Probabilitasnya cuma 7%. Ya, probabilitasnya 7%, keberhasilannya 93%. 93% Nah, jadi kayaknya nggak mungkin dapat. Oh iya. Ya, cuma 7% doang dapat sahamnya ini. Iya. Gitu, Pak. Ya, jelas nggak? Oke, paham. Ya, ada lagi? Bisa mau tanya? Ya, saya lagi ngebahas yang ini. Facebook, Pak, Facebook. Boleh, Facebook. Boleh. Ya, tapi ini harus ada duit ya. Jangan lupa harus ada duitnya ya. Soalnya kalau misalnya turun sampai segitu harus ambil sahamnya. Ya, di mana Facebook? Silakan. Dimana? Facebook itu kan misalnya 191 sekarang. Kalau turun sampai 10%, ya. 10% 29 kurang 2, 170. 170? Ya. Oke, coba ya. Kalau FB 170 udah terlalu murah, misalnya ambil. Oke. 30 hari 107. Ini ya, betul? Iya. Nah ini dia dapatnya Pak. Jelas nggak? 3. Ya, dapatnya segini. Betul. Tapi kan harus siapin modal ya. Ingat ya. 170 bagi 2 kali 100. Ya, itu dia. Jelas nggak? Jelas, Pak. Ya, ada mau tanya nggak? Bisa? Enggak, Pak. Ya, bisa? Oke, yuk kita request apa lagi? Buka rekening. Ya, udah saya udah jawab. Tapi Pak SSMS hadir Pak, atau mau enggak? tanya, Pak. Boleh. Kalau yang buka rekening itu di TOS itu bisa selain US nggak, Pak? Nggak bisa. IB doang yang bisa begitu. IB doang. Satu-satunya multi market itu ini. Ini multi market, betul. Satu-satunya. Testi itu cuma di US, TOS itu cuma buat US doang. Satu-satunya multi market ini. Bisa ke saham Jepang, bisa saham Eropa, bisa CFD. Nah, kalau misalnya kamu tahu CFD, ya, Korea, Australia punya CFD. Ya, soalnya CFD itu nggak legal di Amerika. Ya, CFD. Kau pernah dengar ya, Contract for Difference. Ya, Contract for Difference ini. Aku tulis aja. Ya, Contract for Difference. Ya, itu. Oke. Nggak legal. Itu, oke. Ya, satu-satunya yang bisa multi market itu cuma Interactive Broker gitu. Ya, ini saya diblok, nggak bisa. Keblok harus pakai VPN. Ya, saya nggak ngerti kenapa ID itu tidak diperbolehkan di Indonesia, harus pakai VPN. Ya, harus pakai VPN. Ya, itu jelasnya. Nah, itu dia. Ini dia. Ya, satu-satunya yang bisa di semua market. Apakah komisinya murah? Paling murah Testi. Soalnya kalau kita tutup posisi 0 komisinya. Kalau ini masih kena komisinya. Gitu. Itu aja. Ya, satu-satunya mau di market. Itu kalau mau nanya. Oke, bisa? Iya. Ya, oke. Saya kemarin mau buka di IB, Pak. Terus katanya mesti $100.000, Pak. Enggak. Agak. Ada triknya, Pak. Kagak. Enggak, Pak. Nggak segitu kok. Enggak ya? Kaget $100.000 tuh apa M gitu? Iya, 1,4. Kagak. Enggak ya? Ngaco. Bisa kok. Iya. Jelas ya sampai sini? Enggak. Jelas, Pak. Jelas. Tergantung Bapak daftarnya. Jawab daftarnya itu penting. Ya, kalau salah jawab ya beda nanti hasilnya. Gitu aja. Oh iya. Bisa sampai sini, Pak? Iya, Pak. Makasih, Oke, Pak. yuk, yang lain. Siapa nih sekarang? Request 2 udah ya. SMSS nggak hadir. Ya, mudah-mudahan bisa dengerin. Terus request siapa nih? Request 3. Ini ada orang bule ini nggak jelas. Nge-scam Luna. Terus request 2 udah. Terus apa ya? Mana lagi request? Belum lagi. Mana request lagi? Coba, sorry. Request yang mana presentasi saya? Ini udah.
strategi G2 tentang option. Nah, ini setiap orang beda. Terus terang, ya saya ikutin ini aja. Tiap orang beda. Ya, oke. Tapi kalau saya favorit saya itu nggak umum. Favorit saya. Kalau kamu mau lihat strategi saya, ya kayak begini. Ya, nggak umum. Strategi saya. Ya, nggak ada di buku. Gitu. Ini modif saya sendiri. Ini modifikasi saya sendiri. Gitu. Ini dia. Ya, modif saya sendiri. Gitu, oke. Kalau mau lebih lihat satu-satunya ini di sini. Modif saya. Nah, ini dia. Nih. Ini strategi saya. Gitu. Nggak umum memang. Gitu, oke. Ini dia. Ya, kalau kamu pernah dengar diagonal, nah ini dia. Gitu, oke. Sama satu lagi gamma hedge. Ya, itu semua apa ya? Racikan. Racikan saya sendiri. Gitu. Ini gamma hedge. Sebentar. Ini harus pakai simbolnya biar kelihatan. Nah, ini dia. Ini gamma hedge. Ya, bukan iron condor, bukan. Soalnya ada ininya. Tuh. Nah, beda tuh. Ya, ada kaki ininya, beda. Ya, ini namanya gamma hedge. Gitu, oke. Posisinya gimana Pak Ancok? Profit atau enggak? Nah, ini bisa dilihat. Nih, bisa lihat sendiri. Ya. Oke. Ya, ini mewakili real trade saya. Gitu. Jadi saya real trade tuh di IB sama TST, di TOS-nya saya simulasi pakai risk profile. Nah, gitu. Ya, TOS itu harus supaya saya tahu untung atau rugi. Gitu, oke. Ini posisi saya sekarang. Ini dia. Ya, Pak Ancok kok nggak tutup? Enggak. Soalnya saya nggak percaya masih bisa lebih profit. Ya, saya percaya masih bisa lebih profit. Ada hitungannya. Jadi saya udah tahu target profit saya berapa, target loss saya berapa. Kayak gitu. Ya, itu dia yang strategi saya. Gitu, oke. Tapi kalau strategi ini racikan saya sendiri. Kalau strategi yang umum ya kayak buy call, bull put, bear put gitu-gitulah. Ya, kayak yang ada di pasaran. Ya, saya ngomongnya ada di pasaran gitu. Oke, itu. Strategiku tiap orang beda. Gitu aja. Setiap orang beda. Kalau saya jawab aja ya di sini ya. Ya. Strategi G2 tiap orang beda. Ya, ada yang demen iron condor, ya. Kalau kamu ini terkenal, ada yang demen apa sih? Ada yang demen bull put, ya, oke. Ada yang demen misalnya buko gitu, oke. Ya. Kalau saya pakai diagonal sama, ya. Oke, gamma hedging. Ya, oke, ini racikan saya sendiri gitu. Ya, jadi ini saya bikin sendiri. Jadi ya begitulah istilahnya. Ya, ini saya jawab di situ. Oke, soalnya beda-beda. Ya, dari hasilnya ini udah kelihatan. Ini mewakili real trade saya semua. Gitu. Ini saya udah ada tulis di sini. Di TST sama di IB. Tuh. Ini trade saya, di TST sama di IB. Ya, saya pakai dua itu. Oke. Nah, di TOS pakai nggak Pak Anco? Saya buat risk profile. Ya, soalnya ini penting. Biar kita bisa ukur profit sama loss. Gitu. Oke. Terus pakai modal 1000 apa aja pilihan strateginya? Kalau pilihan strategi kayaknya ya pilihan strateginya paling kalau ini ya, kalau 1000 disarankan pilihan strateginya itu ya bull call, jangan ngomong gitu. Debit spread. Debit spread sama calendar spread. Bukan calendar spread, credit spread. Nah, itu ini yang saya saranin. Ya, kalau 1000 ini yang saya saranin. Gitu, oke. Underlying stoknya itu kalau stoknya di bawah $50. Ya, contoh Twitter. Nah, itu jadi murah dapatnya. Gitu, oke. Kalau indeksnya pakai SP, jelas murah. Ya, itu yang saya jawab. Ya, contohnya di bawah 50 banyak. Ya, cek aja Twitter dan segala macam, banyak kok yang terkenal. Salah satunya Twitter. Gitu, oke. Cost repair, nah ini saya harus tahu. Ya, Bapak harus hadir. Kayak gimana dulu strateginya? Baru saya bisa ngomong repairnya. Soalnya repair itu banyak banget caranya. Gitu, oke. Ini siapa yang nanya nih? Ya, nanya ini tadi Pak David udah. Ya, saya lupa yang nanya deh. Mudah-mudahan yang nanya ada di sini deh. Ya, jadi kasih tahu saya. Soalnya repairnya ini banyak banget. Oh, ini ya, ini. Pak Ade, Pak Ade, kayaknya saya ketemu Pak Ade. Pak Ade, halo Pak Ade. Nah ini Pak Ade yang nanya. Siap. Ya, contohnya apa dulu? Yang 1000 tadi saya udah jawab ya. Nih, ya, saya udah jawab. Nah, kalau Pak repair, harus tahu dulu strateginya apa dulu. Ya, bagus saya bisa kasih. Tadi sudah dibahas tadi ya Pak.
Oh ya, yang Yang di DT 0 awal, ya. ya DT 0 saya pasti buang. Ya. Pasti gitu. Ya, tapi kalau DT 15 saya bisa repair. Gitu aja. Ya, jelas nggak Pak Ade? Bagusnya itu DT berapa Pak? Supaya kalau saya, repair-nya itu bisa paling enak 30 Pak. 30 sampai 45 itu fleksibel. Itu fleksibel. 30 sampai 45 itu fleksibel. Betul. Saya nggak pernah sampai expired ya. Saya nggak pernah sampai expired. Biasanya sampai 15 hari, masih ada 15 hari saya buang. Saya take profit biasanya. Saya nggak sampai expired. Ya, jangan pikir misalnya 30 sampai 45 Pak Anco itu kan lama banget nunggunya. Enggak. Ya Pak, saya nunggu 15 hari. Kadang-kadang 45 jadi 30 hari pun juga kalau profitnya udah gede, saya ambil. Saya nggak sampai expired. Gitu loh. Ya. Jangan berpikir ini lama. Enggak. Biasanya saya cuma 2 minggu simpan. Paling lama 2 minggu. Bahkan kadang cuma seminggu. Ya, jelas nggak Pak Ade? Artinya kalau ini Pak, kalau itu 2 minggu berarti kan kalau kita pengen trading tiap 3 hari sekali berarti harus paling nggak 3 berapa ya? 3 atau 6 kali bukaan ya Pak? Open. Iya, berarti modalnya harus gede dong. Kalau kayak gitu bisa ambil 7 hari. Iya. Tapi susah Pak nge-repairnya. Benar susah. Kalau udah 7 hari ke bawah itu, aduh, repair tuh malah jadi tambah rugi. Pengalaman iya, saya. betul. Malah jadi tambah betul, rugi. Pak. Betul. Paling enak fleksibel ini. Paling enak buat repair. Banyak repair itu. Oke. Ya, saya kasih contoh satu deh. Saya kasih contoh satu. Misalnya ayam kondor. Ya. Bener gini kan? Ayam kondor bener kan? Ini kan ayam kondor kan berarti kan ada kandangnya, betul nggak? Misalnya dia ke kiri apa ke kanan? Betul, Pak. Ya, misalnya ke kiri apa ke kanan? Misalnya, dia nyerang kiri apa ke kanan? Ke kanan, nyerang gini, bener kan? Misalnya harganya di sini. Betul. Gimana? Bener, harganya di sini. Misalnya kalau 30 sampai 45 hari, gampang Pak. Ininya bisa digeser. Repair-nya. Ini bisa digeser, bisa dipindahin. Nah, saya bisa ajarin caranya. Ini bisa dipindahin. Oke, jadi kalau bisa dipindahin, kandangnya lebih gede. Bisa. Tapi cuma berarti bisa itu dilakukan. tidak. Kenapa, Pak? Kenapa? Artinya kan masih punya waktu ya Pak? Maksudnya kalau masih ada waktu, betul. Masih ada waktu. Jadi waktu itu tuh jadi di pihak transaksinya, kita. Ya marketnya hari ini berarti kan, ya betul. Betul, kalau 7 hari itu susah Pak. Nge-repair pun juga kayaknya nggak bisa nutupin loss-nya. Itu aja. Ya, 7 hari susah. Kalau 30-40 bisa geser, masih bisa profit. Sering kok saya kayak gitu. Ya, dari loss bisa profit. Cuma di option yang bisa gitu. Oke, jelas nggak sampai sini? Baik. Okay. Satu lagi pertanyaan Pak. Boleh. Banyak yang ya, silakan. Yang strategi yang tadi Bapak punya tadi boleh. Itu kalau digunakan backtest, POP-nya berapa persen Pak? Masalahnya di option nggak pernah backtest, nggak ada backtest ya. Oh iya. Masalahnya sayangnya begitu. Ya, tapi sama saya dapat 80% saya kejar. Loss pun juga lossnya cuma dikit. Lossnya paling juga 100 doang lossnya. Tapi dapatnya saya bisa, nih lihat, kelihatan nggak loss dapatnya? Nih, kelihatan nggak dapatnya berapa? 10K. Saya bisa dapat 10K. Dengan loss cuma 100. Betul. Ya, saya usahain 80%. Saya usahain. Nah, berarti nih, bagusnya strategi saya, lihat, lurus di dalam. Nggak loss. Keluar dikit, potong, lossnya dikit banget. Nah, ini bisa di-repair. Bisa di-repair. Caranya gimana? Gampang. Misalnya dia ke sini, misalnya di sini ya, dipindahin semua. Repair. Bisa. Dipindahin semua. Jadi ini di dalam kandang. Ya. Cara bacanya ini ada apa? Ini 6 atau 8. Kenapa? Posisi ya, Pak? Oh, ini hitung aja, Pak. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5. 5. 1, 2, 3, 4. Oh, betul. Ya, lihat ya, saya majuin ya harinya ya. Kelihatan, lihat. Oke. Ya, profit saya. Baik, Pak. Kelihatan nih, saya majuin tuh. Kelihatan nggak? Tuh, mulai naikkan. Mulai naikkan. Iya, Pak. Jeleknya ayam kondor adalah di dalam kandang bisa loss. Jeleknya ayam kondor. Di dalam kandang bisa loss. Ya, kalau ini di dalam kandang pasti profit. Sudah pasti. Tuh. Ya. Keluar pun pasti saya buang atau saya adjust antara dua. Di dalam kandang ya udah. Pasti saya profit. Gitu aja. Jelas nggak? Kandangnya gedenya berapa? Lihat aja. Saya bisa tahan 10%. Lihat nih. Ya kan? Ya, saya tahan 10%.
Coba lihat aja, cek aja indeks. Kapan dia turun sampai naik 10%. Gitu aja. Oke. Paling kemarin strategi doang. ini halo Jelas. Ya. Pak, strategi ini butuh modal berapa Pak minimum? Modalnya. Tergantung, soalnya saya pakai IS. Kalau pakai SPY bisa. Modalnya ini. Kalau mau tahu modal, ini dia. Ini dia. Maksudnya yang tadi di angka 1.000 itu perlu ditambah? Oh enggak, modalnya doang. Oh modal, sorry ya. Ini saya bikinin ya, modalnya. Itu rahasia ya. Saya nggak pernah, pokoknya segini saya udah buang atau adjust. Nih modalnya. Ini saya bikinin contoh. Ya. Kan modalnya kan yang di tengah kan, yang ini kan beda. Bentar ya, negara opposite. Nah ini modalnya. Oke, karena kreditnya dapatnya 250 kali 50. Jadi sekitar 10 100. Ya, betul. 50. Ini dia modalnya. 1,5. Ini modalnya nih. Tuh. Itu modalnya, Pak. Oh, sih. Betul. Kalau mau murah pakai SPY. Oh. Pakai SPY bisa. Modalnya murah. SPY. Bukannya semana. Siap. Dibagi 5 aja. Soalnya kan IS ini 5 kali SPY. Dibagi 5. Jadi cuma sekitar 600, 700 lah. 700 betul. Kalau di SPY 700 modalnya. Betul. Ya, siap. bagi 5 Wah, aja. itu cocok buat pemula, Pak. Ya memang. Cuma masalahnya strateginya ya lebih advance sih. Nah, cuma buy call buy put. Betul, Pak. Gitu. Ya, jelas nggak sampai sini? Oke, bisa. Jelas, Pak. Ya, oke. Mana lagi? Kita lanjut. Ada lagi nggak? Udah kayaknya ya. Udah selesai. Ya, oke. Yuk, silakan. Ada mau ini nggak? Udah selesai. Ada mau tanya lagi nggak? Ya, kalau misalnya ada mau tanya-tanya lagi minggu depan nggak apa-apa. Nanti kalau bingung nanti saya bikin lagi. Ya, silakan yuk. Kalau mau tanya, ada siapa? Ya, udah hilang semua. Kenapa hilang semua nih? Pak Aji, Pak Ade, Pak Erik. Tinggal 3. Ya, oke. Yang lain hilang. Ya, silakan. Kalau misalnya ada mau tanya. Ya, kalau misalnya besok-besok mau tanya lagi, silakan, nggak apa-apa. Ya, oke. Silakan yuk. Ada mau tanya nggak? Bisa nggak? Oke, ngerti nggak? Jelas nggak sampai sini? Saya jelas, tapi saya tuh mau buka itu saham di IB itu belum bisa tuh Pak. Mungkin Bapak bisa bantuin atau Bapak pengen bikin seminar gimana buat itu udah jadi satu sih Pak. Saya bisa buka saham di IB. Iya, itu udah jadi satu. Oh ya udah, ya kapan Bapak mau ada seminar? Saya udah ada permintaan di sini, udah ada permintaan, udah ada pesertanya di sini, di sini di bulan 2 Juli udah ada pesertanya. Nanti saya akan bantu Bapak IB sampai diterima, sampai di approve. Ya, soalnya tunggu, ini putus gak? Soalnya kemarin saya bantuin orang buka di TOS, seminggu di approve, gitu. Oke, saya bantuin orang buka bikin TOS seminggu di approve. Ya, nanti kalau Bapak ikut saya bantuin sampai Bapak di approve di IB. Gitu. Jadi nanti saya temenin Bapak bikin account. Gitu. Oke, ada di sini. Ini saya kasih kirim di sini aja. Gitu. Nah, ini dia. Udah ada pesanannya, Pak. Betul, kalau mau misalnya ada temennya, udah ada pesertanya. Ya, kita ini udah ada ya Pak Imam. Kita selalu hari Sabtu Minggu, Seninnya malam. Jadi tidak ganggu waktu kerja. Gitu. 4 hari. Tapi Pak Ancol, saya ini apakah cuma 4 hari enggak? Ya, saya tetap bina kamu. Tetap bina kamu di grup option. Grup khusus alumni. Ini bayangin aja, ini grup alumni saya nih, ada 1, 2, ini bukan ya Kaskus ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8. Ya, ini strateginya beda semua. Ya, mau ngomongin non-directional bisa, mau ngomongin earning bisa, mau ngomongin day trade bisa, gitu. Grup saya sampai banyak. Setahu saya kayaknya aktif banget, lihat aja nih. Tuh, 2 Juni tuh. Ya, masih aktif sampai sekarang tiap hari. Gitu, oke? Ya, jadi kita aktif banget. Ya, sampai kemarin Zoom dadakan nih, nanya-nanya, saya ladenin Bang. Zoom kayak gini nggak apa-apa. Ini yang kemarin. Ya, dia mau tanya tentang trading dia, gitu. Oke, ya kita memang komitnya biar murid kita bisa profit sih, Pak. Ya, gitu aja. Kalau di tempat kita. Gitu, oke. Nah, kalau misalnya Bapak mau lihat, nah ini coba lihat aja, gitu ya. Sampai ada yang bisa beli rumah kok.
Jadi dia ngomong sendiri. Fatin dengerin aja. Ya ini saya udah miring udah setengah itu. Oh iya. Ini saya nggak minta ya, saya nggak ngomong ya. Dia ngomong sendiri ya. Oke, Fatin. Nah, ini strategi salah satu yang saya ajarin yang tadi ya, yang saya racik sendiri saya ajarin. Kalau misalnya modalnya kurang pakai SPI bisa, nanti saya ajarin. Nah, tapi ya tips sih. Ya. Itu bisa ke hari. Nanti semangatin yang lain ya. Oke Pak, terima kasih. Beneran serius Pak Adrian? Beneran serius beli rumah? Itu pick 2 kan baru kemarin launching tuh yang baru tuh. Terus itu beli pakai duit option itu. Mantap loh. Keren Pak. Tuh keren tuh, biar yang lain pada dengar tuh. Gila, main option bisa ini loh, trading option bisa beli rumah loh. Motivasi waktu 2 tahun lalu kan saya bilang kan ke Bapak, teman saya trading forex bisa beli rumah di Green Lake. Sekarang saya gantian, saya trading option bisa beli rumah di Green Lake. Macam-macam ya kan ya, itu sendiri ya. Oke. Nah, kalau misalnya ngelihat Pak Anco kok cuma satu orang yang ngomong, oh enggak, banyak Pak. Saya kumpulin, orangnya beda-beda semua Pak. Ini Bapak lihat aja. Terus yang setelah dia turun, besoknya kan dia turun lagi tuh hari Jumat yang Black Friday. Betul. Itu saya ambil lagi. Terus hari Senin, Selasa dia turun lagi. Itu saya ambil lagi. Oh iya, sekarang naik dapat semua gitu. Terus sekarang naik. Nah kemarin tuh saya lepas dapat 5.000-an. Oke. Ngomong sendiri kan? Ya, bukan saya ngomong kok. Ya, dia mereka sendiri. Jadi di grup kita tuh memang kita usahain murid kita semua profit. Ya, kalau mau sharing profit ya silakan gitu ya. Nah, cuma profit juga kalau misalnya ada Pak Anco, ini masih loss nih gimana nih ya, pasti kita betulin. Nggak usah khawatir. Gitu oke. Jadi ya kalau misalnya sampai rugi ya kita tetap bina. Ya, oke. Intinya ya saya pengen murid saya profit semua gitu aja. Gitu ya. Grupnya masih aktif sampai sekarang. Sampai kemarin pun nih 1 Juni ya. Masih minta Zoom kok. Saya layani. Gitu oke. Nah, ini tanggal 2 Juni. Tuh, ini 2 Juni. Masih aktif kan? Ngobrolnya. Oke, ya. Begitu aja, Pak. Ya, saya kasih harga spesial 3 peserta pertama biasa. Ya, nanti PM aja lah. Kalau emang tertarik. Ya, saya kasih harga spesial cuma 3 peserta. Iya, Pak. Ya, saya buka murid cuma sampai 5. Saya nggak mau banyak-banyak. Ya, tujuannya apa? Saya mau pastiin semua murid saya profit semua. Itu aja. Ya, saya nggak mau banyak-banyak. Itu aja sih. Ya, oke. Ya, ada mau tanya lagi? Ya, silakan. Gitu, oke. Ya, ada mau tanya lagi? Silakan. Ya, oke. Kalau mau lihat profitnya, nah ini dia. Nih, profit saya semua. Masih ongoing. Ya, belum saya tutup di TC sama di IB. Ini dicek aja. Tuh. Ya, oke. Silakan. Ya, ada mau tanya sampai sini? Silakan Pak Aji, Pak Ade, Pak Erik. Ya, ada mau tanya? Silakan. Ya, tentang yang topik kita. Gitu, oke. Kalau misalnya besok-besok bingung mau tanya boleh, silakan. Saya akan bantu sebisa saya. Oke. Yuk, silakan Pak Aji, Pak Ade, Pak Erik. Ada mau tanya enggak? Bisa? Ya, sebelum saya tutup. Silakan kalau mau tanya lagi. Ya, bisa? Oke. Kalau misalnya nanti ada nyusul boleh. Ini nanti saya kasih ke grup, nggak usah khawatir. Catatan saya kasih grup. Ini saya rekamannya saya kasih grup juga, nggak usah khawatir. Ya, jadi kalau misalnya bingung, lupa, kamu bisa lihat lagi, nggak apa-apa. Oke, yuk saya tunggu 1 menit. Silakan. Ada lagi? Oke, bisa? Ya, Pak Haji. Satu lagi. Boleh. Apa? Boleh. Ini kan Bapak pakai indikatornya yang support untuk strategi tadi yang dibikin yang diagonal dan sebelahnya. Betul. Itu apa, Pak? Saya pakai Bollinger, pakai VWAP. Nah, VWAP tuh nggak umum. Orang nggak pernah tahu VWAP. Ya, padahal itu ampuh banget. Ya, saya ajarin nanti. Ada namanya VWAP. Nah, dicek aja di internet. Ini namanya volume weight. Aku jelasin aja dikit. Ya, ini nggak umum. Padahal ini akurat banget. Saya pakai VWAP. Betul. Namanya volume weight. Average. WAP ya. Betul. Saya pakai itu. Ya, jadi apa ya? Jadi harga yang ditentukan dari volume. Jadi benar-benar dari market. Gitu. Kalau indikator kan kayak Bollinger, MACD itu kan pakai rumus. Kalau ini benar-benar dari market real time. Gitu. Harga yang ditentukan dari volume. Itu nanti diajarin semua. Gitu. Ya, oke, jelas Kak. Ya, saya ada cukup banyak. Nah, ini yang apa? Tergantung strateginya.
Ini yang daily, ini kelihatan ya. Ini time frame daily. Ini time frame H4 ada, nanti saya ajarin time frame H4. Tuh, ini H4. Nah, ini 4H di sini, H4. Ya. Kalau mau day trade ada juga saya ajarin tuh. Ada yang di menit ke 30 menit, 5 menit dan 1 menit. Nah, cukup banyak ilmunya, betul. Cukup banyak karena memang komplit saya ajarin semua. Apa yang saya trade, saya ajarin. Udah intinya gitu. Ya, sisanya yang saya nggak trade ya saya bisa jelasin, tapi saya nggak trade. Gitu aja. Saya trade yang ya kira-kira bisa profit aja, udah gitu aja. Ya, saya udah coba-coba strategi semua, rasanya saya cuma kasih ajarin kamu yang terbaik aja, gitu aja. Ya, kalau mau coba-coba strategi lain itu bebas, nggak masalah. Gitu aja sih. Ya, oke, ada mau tanya? Bisa. Ya, jelas. Apa lagi? Boleh. Ya, saya dari berapa saya option dari 2004, Pak. Ya. Oke, baru saya buka pelatihan itu setelah saya siap. Ya, oke, saya mulai option. Kalau misalnya itu tanya Pak Erik deh. Iya, Pak. Oke, ya mulai 2004, betul. Oke, saya baru buka pelatihan itu 2010. Nah, ada yang nanya, kenapa saya buka pelatihan? Nah, itu ada ceritanya, Pak. Ya intinya buat bantu orang lah, betul ya. Kok soalnya saya waktu 2004 ya nggak ada yang ngajarin saya, betul ya, semua otodidak. Nggak ada, Pak. Betul, semua otodidak. Ya makanya bahaya market saya udah kena semua. Ya, oke, sampai loss 5.000 juga saya udah pernah, Pak. Ya, oke, masa-masa ini, masa-masa sekarang ini, masa-masa ini. Sekarang mah udah enggak, soalnya saya udah tahu resiko. Ya masa-masa ini nih, ya saya sendiri gitu, nggak ada yang ngajar. Nah gitu loh. Ya kenapa saya buka pelatihan ya supaya nggak ada orang yang pernah kejadian kayak saya. Gitu aja sih, Pak. Sesimpel itu. Gitu ya. Kalau mau lihat bukti-buktinya itu ya, tuh murid-murid saya ngomong sendiri semua. Gitu aja lah. Ya biar bukti murid-murid saya ngomong. Gitu, saya nggak minta semua itu. Ya itu murid-murid saya cerita tentang trading mereka. Gitu aja. Ya, oke, ada lagi? Bisa? Ya, oke, bisa semua? Ya, oke. Iya, Pak. Iya. Ya kalau misalnya udah, ya udah nanti PM aja lah. Ya kalau misalnya itu udah PM aja, kalau mau serius lah. Ya cuma 5 orang aja. Oke, ya ada lagi? Udah ya. Thank you Pak Haji, Pak Ade, Pak Erik. Jangan sungkan-sungkan. Iya. Ya, jangan sungkan-sungkan. Ya, terima kasih, Pak. Kalau mau tanya lagi nggak apa-apa, tanya lagi. Kalau misalnya pertanyaan yang banyak, nanti saya buka webinar lagi kayak gini. Nggak masalah saya orangnya is okay kok. Gitu ya, saya saya kasih tahu. Ya tentang apa pendapat saya gitu. Oke? Ya, thank you semua. Nanti terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ya, selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Malam semua. Ya, Ya, Pak. Iya, terima kasih, Pak.